Menteri SDM Jarowacik menginformasikan bahwa solar bersubsidi akan habis akhir November sementara premium akan habis 19 Desember mendatang. Ia juga menekankan bahwa pemerintah perlu melakukan pengendalian penggunaan BBM setelah pengurangan volume kuota BBM bersubsidi sebesar 2 juta kiloliter sesuai dengan APBNP 2014. Hal ini ditindaklanjuti Kepala BPH Migas dengan mengeluarkan surat edaran nomor 937 tanggal 24 Juli 2014. Surat edaran tersebut berisi 4 poin yang merupakan upaya pembatasan penjualan 2 jenis BBM tersebut agar dapat tersedia hingga akhir tahun ini. Kedepannya Pertamina berencana untuk mengendalikan jatah maksimal penjualan BBM di setiap SPBU. Ya, dan pemirsa, untuk membahas mengenai pengaruh pembatasan BBM telah hadir di Studio Berita 1 Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Suroyo Alimuso dan Sekretaris Ketua DPD Organda DKI Jakarta Jongger Sitorus. Selamat siang Pak Suroyo dan Pak Sitorus. Saya ke Pak Sitorus dulu. Pak, sejauh ini apakah Organda sudah merasakan dampak dari pembatasan BBM bersubsidi yang berlaku, terutama di DKI Jakarta saja? Baik. Sebelum saya jawab itu, pertama-tama barangkali kita harus lihat ya, bahwa kebijakan BPH Migas ini sudah jelas salah arah ya, salah sasaran. Kenapa saya sebut demikian? Coba kita lihat berita-berita, mulai dari masyarakat kecil sampai menteri juga tidak setuju dengan kebijakan ini. Itu udah jelas. Itu bisa kita baca di media massa semua, komentarnya menteri, komentarnya orang-orang bawah, semua menyalahkan bahwa kebijakan ini tidak tepat sasaran. Oke. Ya, jelas merugikan angkutan umum khususnya. Nah, kerugian yang sejauh ini dalam mungkin beberapa hari saja ini ketika sudah berlaku, apakah sudah mulai terlihat adanya penurunan pendapatan atau seperti apa? Sudah jelas bahwa pengemudi-pengemudi yang menggunakan solar, khususnya di Jakarta Pusat, itu sudah jelas. Kita lihat setiap hari itu sampai panjang itu antrian untuk membeli solar. Itu sudah jelas bahwa itu adalah kerugian bagi angkutan umum. Kalau suara-suara dari para pengusaha angkutan umum juga sudah terdengar atau sudah dikeluhkan ke Organda? Oh, sudah. Suara Organda itu adalah suara angkutan umum. Tetapi maksudnya keluhan yang muncul sudah banyak sekali atau bagaimana, Pak? Ya, banyak. Hampir semua. Hampir semuanya menolak. Betul. Baik, kalau Pak Suroyo, bagaimana sih Pak Kemenhub, terutama ini dari Perhubungan Darat menyikapi apa yang disuarakan oleh Organda? Ya, terima kasih. Jadi begitu ada masalah pembatasan BBM bersubsidi ini, Organda minta diadakan pertemuan. 2 hari yang lalu kita adakan pertemuan Organda, DPP Organda, DPP Gabasdap, karena kita kan ada penyeberangan juga yang menggunakan bahan bakar subsidi. Kemudian kebetulan yang saya kenal itu Pertamina. Mestinya yang ingin saya ajak bicara BP Migas yang mengeluarkan edaran, tetapi kita mencari informasi dulu lah kebijakan ini. Angkutan umum kita ini jumlahnya kan dengan angkutan barang ini kan tidak lebih dari 7.000 kendaraan, sedangkan 7 juta kendaraan, 7 juta kendaraan. Ini yang beroperasi untuk apakah itu logistik maupun untuk angkutan penumpang. Nah, angkutan penumpang ini harus dibedakan, ada yang menggunakan bahan-bahan premium dan ada menggunakan solar yang bersubsidi ini. Kemudian ada gejolak ini secara psikologis, kalau ini dibatasi pasti secara psikologis belinya juga terbatas. Pasti secara psikologis biasanya belinya cukup menjadi tidak cukup. Otomatis pengemudi akan naikkan tarif. Nah, ini terus dampaknya kepada masyarakat kan gitu. Nah, sebelum Bapak melanjutkan jawabannya, tapi kan berdasarkan ini kan sebenarnya angkutan umum tetap boleh membeli BBM bersubsidi kan. Yang dibatasi itu adalah jumlah SPBU yang menjual BBM bersubsidi, Pak Sitorus. Jangan salah, berita hari ini bukan hanya bukan hanya pembatasan jumlah ya. Kita lihat di daerah, kita dengar di daerah. Sebelum masuk tol ada bus yang mau beli solar, dijatah hanya 100.000. Coba kita bayangkan 100.000 untuk satu bus.
Masuk tol dia coba habis berarti di tol dengan bagaimana? kata lain bahwa apa yang surat edaran yang dikeluarkan oleh BPA Migas dengan pelaksanaan di lapangan itu ada perbedaan, Pak? Jadi begini, ini kan salah persepsi kelihatannya, salah persepsi di dalam menerjemahkan ke lapangan. Kalau secara utuh begitu ya, secara utuh pembatasan atau pengurangan pengeluaran bahan bakar subsidi, oke, kita setuju sampai akhir tahun ini tercapai. Dari 48 menjadi 46. Oke lah, kita nggak ada masalah. Tapi kalau untuk angkutan umum nanti dulu. Harus dihitung dulu lah kira-kira untuk angkutan barang, angkutan umum logistik kita. Kemudian edaran ini kan sebenarnya di mana sih letak bocornya distribusi, pendistribusian. Ini persoalan kan bocornya pendistribusian bahan bakar subsidi yang tidak tepat sasaran, kan? Tidak tepat sasaran lah. Karena bocor ini ada surat edaran pembatasan. Sebenarnya pembatasan itu ditujukan kepada kawasan industri, kawasan pertambangan, dan kawasan perkebunan. Karena 3 item ini menggunakan bahan bakar non subsidi. Oke, kalau misalnya kita ambil contoh dari dekat bahwa di Jakarta harusnya itu tidak berlaku. Nanti dijawabnya di segmen berikutnya Pak Suroyo dan Pak Sitorus, kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.